Wah, gila, uzing banget. Hai guys, kembali lagi bersama aku Ayu Wardojo. Welcome on board. Udah lama ya kita nggak ketemu ya. Nah, kali ini spesial meninggal. Aku mau bikin Paris Brest, tapi yang bikin beda itu Paris Brestnya nanti pakai kluwek muslin cream. Paris Brest ini itu kue bulat kayak sus gitu ya, kayak kue sus biasa lah di rumah gitu, kue sus, tapi bentuknya bulat kayak roda. Jadi tengahnya bolong, tapi bolongnya nggak kecil kayak donat, bolongnya agak lebar gitu, jadi dia bentuk roda. Karena itu dulu itu memperingati hari balap sepeda gitu ceritanya. Kalau Surabaya punya lontong balap nih, kalau di Perancis dia punya Paris Brest namanya. Jadi itu balap sepedanya dari kota Paris ke kota Brest, itu sebelum ada Tour de France tuh. Nah dia itu dulu tuh balapannya. Nah itu nanti di setiap daerah itu dia bikin dessert namanya Paris Brest itu. Nah step-stepnya nanti ada beberapa ya, ada beberapa step, kalian harus ikutin dari awal. Jadi pertama kita mau bikin pata choux atau choux pastry-nya. Terus lanjut kita bikin fillingnya. Fillingnya itu terdiri dari dua bagian nih. Jadi pertama kalian bikin flan-nya dulu atau pastry cream. Nah setelah bikin pastry cream nanti kalian baru kita bikin didinginin nih, pastry creamnya didinginin, habis itu keluarin, kita mixer, masukin butter room temperature satu-satu, itu jadi krim muslin. Gitu, jadi kali ini kita pakai muslin cream karena memang tradisionalnya Paris Brest ini memang menggunakan muslin cream. Yeay, let's go! Kita pertama mau bikin pata choux atau choux pastry-nya. Itu di sini aku pakai dua liquid, ada air sama ada susu. Kenapa susu sama air? Rasanya enak. Terus nanti lebih rich, harumnya juga beda gitu ya. Teksturnya kalau pakai air memang dia lebih cepat kering karena air kan cepat menguap ya. Kalau pakai susu nanti dia akan dalamnya itu lama keringnya. Susunya apa aja? Kalau aku yang jelas full cream. Terus di sini aku masukkan garam dan gula. Ini kenapa aku kasih garam? Biar dia rasanya kompleks gitu loh guys, biar rasanya nggak flat. Nah, terus kita masukkan gula. Jadi percampuran gula dan garam itu bikin dia legit, guys. Ini aku pakai butter ya. Harus pakai butter. Enggak sih. Pakai margarin juga bisa, tapi nanti rasanya ya berbeda, wanginya juga beda. Tapi kalau kalian pakai margarin, kan dia udah asin nih, ya kan? Garamnya dikurangin. Tambah. Kalau pakai butter yang unsalted, kasih garamnya lumayan banyak. Kalau pakai butter yang salted bisa juga, nggak apa-apa, garamnya juga dikurangin dikit ya. Kita masukkan butter. Butter ini tuh bikin wanginya itu aduh gitulah pokoknya guys. Terus apinya kita nyalakan, nah, sampai dia mendidih, belebek banget gitu, bukan shimmer aja. Ini masih belebek sampingnya aja guys, tuh lihat. Ini udah lebih dari shimmering tapi belum mendidih ya. Aku mau sampai tengah gitu. Nah, kalau dia sudah belebek gini, ini udah mendidih banget. Matiin, cetek, kita masukkan tepung. Kenapa masukin tepungnya harus dimatiin? Tunggu di episode selanjutnya. Enggak, ini sebentar lagi guys. Kita aduknya dulu ini loh guys. Nah ini diaduk sampai dia menggumpal. Alanap bahasa Jawanya guys, alanap guys. Nah kalau dia udah menggumpal gini tuh, lembut menggumpal tuh. Nah ya, tuh kalian angkat aja. Nah udah. Ya ini kita giniin biar agak-agak adem dikit gitu guys. Kalau nggak telurnya jadi telur dadar. Nih kelihatan gak? Kelihatan ya. Kalau di resep bilang telur 4, sediain telurnya 4 tetep ya. 8 sediain telurnya 8. Tapi dipakainya belum tentu semuanya gitu. Tergantung tadi si Mbak Gluten ini. Mbak Gluten tuh suka moody gitu loh guys dia.
Jadi kayak kadang iya gitu, kadang oh aku mau telur banyak, kadang oh aku mau telur sedikit gitu. Tergantung sih Mbak gluten ini gimana moodnya hari ini ya, jadi kita lihat aja. Kayaknya aku butuh tempat yang lebih besar. Oh iya beda, ini lebih besar, bener. Oke, gini dong. Suka kok yang mepet-mepet gitu sih ya guys. Nih, kasih dulu ke Bapak Glenn ya biar meja kita bersih guys. Oke, ini kita kocok, lepas. Nah, oke, kita masukkan telurnya sedikit-sedikit ya. Diingat ibu-ibu, sedikit-sedikit. Kalau udah mulai menyatu seperti ini, baru ditambahkan lagi. Nanti kalau warna telur ini juga berpengaruh pada warna adonan kalian ya. Kalau telurnya omega yang warnanya merah membara itu, ya nanti shoe-nya warnanya lebih kuning ke orange gitu. Jadi Paris Brest ini biasanya gede banget gitu, tapi kita bikin mini. Ya kan? Jadi enak tuh, nanti kayak satu box isi berapa gitu Bu, kayak donat. Nah, kayaknya sih telurnya akan semuanya nih. Mbak, kalau telurnya udah terlanjur kebanyakan, itu bisa diapain? Bisa diselamatkan? Iya, adonannya encer, jadi tidak bisa diselamatkan. Itu sudah fatal. Jadi, karena pernah ya kita kejadian dengan si Glenn, ya kan? Jadi selalu saya sama Glenn dalam suatu acara yang heboh gitu ya kan? Telurnya kebanyakan gitu, terus pengen nih berusaha diselamatin ya kan biar nggak ngulang dari awal gitu, kita tambahin tepung, nggak jadi guys, jadi cookies dia guys. Dia cuco marico, kita ulang ya, tuh segitiga lagi jatuhnya gitu. Ini udah pas buat Paris Brest. Aku nggak mau terlalu encer, nggak mau juga terlalu kaku ya. Kalau kaku jadi churros, kalau keenceran nanti keringin dalamnya itu susah, karena buat bikin Paris Brest eclair shoe yang bener itu tuh luarnya kering, dalamnya tuh juga kopong guys gitu. Nah biasanya kan kalau susu ibu-ibu itu kan dalamnya masih teles-teles gitu ya, basah kan teles, jadi dimakan ces gitu, itu enggak, sebenarnya dia kopong biar kalau disuntik isi penuh isinya. Ini sekarang mau aku masukin ke dalam piping bag. Kalau kalian pengen bekuin adonannya, jangan dibekuin waktu masih di plastik gini ya. Jadi kalau emang kalian mau preserve, mau dibekuin, misal oh aku mau nge-bake-nya besok gitu, itu mending di pipe dulu, di loyang semua udah cantik dan ready, baru ditutup dengan plastik wrap, dimasukkan ke chiller, jangan ke freezer, dimasukkan ke chiller. Dimasukkan ke chiller misal ya kalian 2 hari lagi masih bisa lah gitu ya, tapi kalau kelamaan ya jangan juga, nggak enak nanti rasanya ya. Dimana-mana kan lebih enak yang fresh gitu. Oke. Di sini sudah aku siapkan perintilannya. Ada loyang, ada spuit. Di sini spuitnya aku pakai yang bulat polos. Ya, kelihatan nggak? Nah, bulat polos. Kalau kalian mau pakai yang ada geriginya sedikit, sok boleh. Asal jangan yang terlalu dalam gitu geriginya ya. Nah, ini aku pakai silpat. Kalau kalian bikin makaron, bikin shoe gitu-gitu sih lebih disarankan pakai silpat. Biar apa? Biar bawahnya datar dan dia penghantar panasnya bagus. Untuk cetak ukurannya biar aku tahu kayak gedenya sama. Ini aku ada ring cutter. Kasih jarak, pokoknya kelihatan aja garisnya gitu. Udah, aku mau pakai double. Nah, ngelubangin ininya nih, ngelubangin ini itu harus sebesar nih. Berarti kita lubanginnya harus sebesar ini. Karena apa? Karena itu berpengaruh pada tekanan gitu. Kalau kalian ngelubangin sesuai, pas, tekanannya pasti akan sama dan lebih bagus. Tapi kalau enggak, nanti apalagi kalau kalian bikin dekorasi kue ya. Kalau bikin dekorasi kue, tekanannya beda, mawar kalian nggak jadi bagus gitu kalau misal mau bikin mawar gitu kan. Ngantuk. Kalau yang depan mah ya asal pas aja nggak apa-apa.
yang ininya nih yang harus sesuai. Tadi kan dia gede, jadi aku kasih agak gede. Ini kita pipe. Nah, udah jadi begini. Ini atasnya ditumpuk. Kenapa atasnya ditumpuk? Karena nanti akan kita potong. Buat isiannya, jadi nanti yang atas tuh ngelayer kita potong. Nggak nafas nih guys tadi. Biar rapi. Oke. Tenet, jadi. Nah, tapi setelah ini itu di egg wash, dibalur seperti kayak bikin sus biasa lah ya, harus dikasih telur. Ada kuas, kita kuas aja. Ini egg wash juga, cuma telur doang ya yang dikocok lepas tadi, lightly beaten. Berarti nggak harus cuma kuning telur doang ya? White-nya nggak apa-apa dipakai? White-nya nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak. Kalau misal nanti, kan telur beda-beda ya, ada yang kayak ininya banyak banget. Atau kalau mau aman, itu kuning telur nanti campur susu. Oke. Ini ditabur-tabur. Ini kalian. Oke. Ini kita masukkan dalam oven, suhunya 180, api boleh atas bawah, boleh bawah ya. Terus nanti waktu dia sudah mencapai, kan selama kurang lebih, kalau sebesar ini kurang lebih 20-25 menit. Let's say 20 menit buka ya, atau kalau misal masih belum, warnanya belum dapat di 20 menit, berarti 25 menit dibuka, tambah lagi 5-10 menit. Oke, kita masukkan ke dalam oven. Nah, ini aku ovennya oven rumahan gini ya guys. Jadi kalau pakai oven rumahan nanti dibuka, bukanya gini nih. Nah, kalau dia nggak bisa berdiam gini, ditahan aja, diganjel pakai sendok atau pakai apa gitu, pakai lap aja ya yang tidak membahayakan ya, tidak terbakar atau apa. Oke, tutup lagi. Lanjut, kita sekarang mau bikin pastry creamnya. Itu kan untuk bikin krim muslin harus pakai fla atau pastry cream. Nah, yang bikin unik ini itu aku menggunakan kluwek nih. Ya, kluwek itu kalau dicium gini, dia tuh rasanya itu kayak coklat loh, beneran kayak wangi coklat. Tapi asem, terus ada pahitnya pasti ya. Jadi ini mau aku whisk dulu kluweknya. Kluwek ini tuh biasanya dipakai di itu tuh rawon guys, rawon yang arek Surabaya pasti ngerti rawon ya. Ini kulitnya aku buang dulu. Lumayan jarang digunakan di dessert, di dessert atau di kue-kuean. Padahal ini tuh warnanya bagus ya. Nah, ini kita bejek-bejek aja gini sebelum kita whisk. Kenapa aku memilih kluwek sih? Karena menurutku kluwek itu bahan yang indigenous atau bahan yang lumayan unik ya, yang ada di Indonesia, dan itu kayaknya adanya cuma di Indonesia nggak sih? Atau kayak Asia ada ya? Ya mungkin di Asia ada ya, mungkin aku nggak tahu. Tapi kalau di Indonesia pun itu dia merupakan bahan yang unik gitu, yang dipakainya aja hanya di beberapa daerah. Ini udah aku bejak-bejak gini. Sekarang aku mau whisk bareng sama telur dan gula. Jadi di sini dia fungsinya kluweknya untuk perasa ya. Mungkin kalau warna, sepertinya sih warnanya juga akan keluar ya. Tapi mungkin nggak terlalu yang heboh gelap kayak pakai charcoal gitu, nggak. Jadi ini warnanya lebih chill aja gitu, santai, chill aja bro, nggak usah ngegas warnanya gitu. Oke, kita masukkan gula. Gulanya gula pasir aja, karena kan sama aja kita rebus, jadi nggak perlu pakai gula halus. Jadi ini ceritanya tuh ingin memadukan masakan Perancis ya, khas Perancis dengan Indonesia gitu. Dan kluwek ini juga, kalau kalian suka kuliner, suka jalan-jalan,
ada di Ubud namanya restoran. Boleh sebut nggak restorannya? Nah, Room for Dessert itu chefnya Michelin Star ya, udah terkenal di Amerika. Dia sumpek, dia pindah, ada di Netflix juga. Dia pindah ke Indonesia buat bikin restoran tapi yang khusus dessert. Jadi itu main course, set course dari awal, dari appetizer sampai dessertnya itu dessert kalau di situ. Gitu. Itu tuh ada musnya, aku makan musnya itu dia menggunakan kluwek gitu. Nah, aku mikir kenapa aku nggak coba kluwek di Paris-Brest gitu. Ini aku kocok sampai blanchir atau agak pucat. Tuh warnanya dia wanginya sih gimana ya? Kayak unik sih. Kayak ada nati, ada kacang-kacangnya, kacang asem terus tapi ada rasa coklatnya juga, wangi coklat gitu. Ternyata jujur aku belum pernah ya cium kluwek gini yang belum dijadiin rawon gitu. Ternyata wanginya tuh unik memang dan enak gitu. Ini sebagai inspirasi aja ya di rumah. Jadi kalau kepengen yang beda gitu kan. Oke. Dah. Terus kita masukkan di sini ada garamnya dikit dan vanilla pasta. Di sini aku pakai vanilla paste yang clear kayak gini. Kalian boleh pakai yang ekstrak atau pakai bijinya langsung juga boleh. Jadi rasanya itu nanti kayaknya dia bakal eksotik sekali gitu rasanya. Oke. Kita kasih maizena. Bahan pengentalnya di sini aku pakai maizena. Kalian mau pakai custard powder boleh. Bedanya maizena sama custard powder. Kalau maizena dia putih, custard powder kuning. Nah, kalau custard powder itu dia udah ada campuran susu, kuning telur. Jadi ada pewarnanya kuning. Ini warnanya udah kuning. Rasanya pun lebih manis dari maizena dan udah ada kayak wangi vanilanya. Kalau maizena kan dia cenderung plain, jadi bisa kalian apa-apain. Kalau custard powder memang khusus untuk custard. Kalau explore enak pakai maizena. Itu warnanya dia coklat begini, ternyata seperti warna hazelnut ya. Kita masukkan susu. Nah, kalau yang tadi bikin choux pastry atau pata choux itu kalian apinya harus belebek-belebek ini banget. Kalau sekarang apinya cukup shimmer aja di pinggir. Jadi kalau pinggirnya udah berbuih atau udah berasap dikit, matiin apinya. Karena kita nggak mau dia airnya terlalu menguap. Ini nanti akan kita temper ke sini ya. Nah, ini dia udah simmer sampingnya, guys. Udah mulai sampingnya ada buih-buih sedikit. Ini kita angkat. Nggak usah dimatikan apinya, dikecilin aja. Kita temper. Tuang ke sini sedikit. Diaduk. Tuang lagi. Warnanya jadi kayak kopi ya. Aku ganti tools ke rubber spatula biar bisa scrap semuanya. Kita temper, tengahin dulu kali ya biar kelihatan. Kenapa harus ditemper? Karena kalau langsung ini telurnya yang tadi jadi telur dadar. Kalian nggak jadi bikin flan nih jadinya nih di sini. Dadar manis nanti. Martabak bukan, dadar iya. Ya. Yoi. Ini kita masak sampai dia mengental. Kalau dia tidak lembut, kita bisa angkat dari api, diaduk dulu, setelah lembut naik lagi. Tapi kalau diaduk terus gini lembut ya udah nggak usah dipindah-pindah. Nah, ini udah mulai mengental, kita sambil aduk. Angkat dari api. Ini tadi kluweknya karena cuma aku bejek-bejek doang ya, jadi dia masih ada butirannya. Tapi memang ini yang aku pengen dapetin. Jadi aku nggak pengen pasty, aku nggak pengen dia jadi paste, pasta. Kayak jadi selai gitu, aku nggak pengen dia kayak selai. Jadi aku pengennya memang ada chungnya,
Biar nanti waktu kegigit itu ada sensasinya yang berbeda. Kita naikin lagi. Ini udah lembut sekali. Kan nanti ini kita bakal mixer lagi untuk menjadikan krim muselin. Kayaknya nggak bakal hancur banget, cuma butir-butirnya mungkin jadi lebih kecil-kecil. Kita matikan api. Di sini aku siapkan loyang. Kita tuang. Kenapa ditaruh di tempat yang lebih lebar? Biar cepet dingin aja sebenarnya. Terus jangan dibiarin gini ya guys. Jadi kalau dibiarin gini nanti dia berkulit. Jadi harus langsung dibungkus dengan plastik wrap. Plastik wrapnya menempel di atasnya. Kita ratain aja. Semakin tipis semakin bagus. Jadi nanti semakin dingin. Ini kita masukkan ke chiller. Wanginya ini ya, tapi kayak ada asam-asamnya gitu nggak sih wanginya? Nah ini ditempel gini ya teman-teman. Nah jadi biar dia tidak berkulit. Oke, kita gunting. Gunting immute AQ ini. Oke, ini kita dinginin di dalam chiller. Kalau udah dingin, kita kocok, baru kita masukkan butter sedikit-sedikit, langsung tinggal assembly. Oke, tunggu sampai dingin. Ovennya udah bunyi guys. Tadi udah aku buka ya, slightly ajar. Slightly ajarku piye atau slightly ajarku gini nih. Nah, gini. Aduh, wanginya ini sampai ke mana ya? Sampai ke Bekasi kali, sampai ke rumah Modi wanginya. Nah. Jadinya ngembang, terus dia kering banget di luar. Ya, dalamnya insya Allah kopong. Kalau pakai silpat, lihat dia mengkilat seperti ini. Dan rata. Udah, nanti setelah dingin kita belah jadi dua, kita bikin isian. Oke, ini udah dingin nih. Bagus banget sih ini. Aku suka banget wanginya. Terus, nanti aku yang makan sendiri kok. Nggak apa-apa ya, dia cium-cium ya. Terus, udah aku siapin butternya room temperature. Ini kenapa butternya beda warna? Cuma karena beda merek aja kok guys. Sebenarnya sih dia nggak ada ngaruhnya. Ini kita keluarin dari dalam kulkas. Tadi si pastry cream kluweknya. Yummy. Nah ini kita buka plastiknya. Di sini udah aku siapin juga. Aku kocok menggunakan hand mixer. Nah, pertemuan inilah yang menyebabkan dia namanya jadi krim muselin gitu. Jadi pertemuan antara pastry cream dan butter. Pastry cream ini tuh sebenarnya basic ya, basic dari segala-segalanya gitu. Apa aja atau fla inilah. Nah, ini kita masukkan. Ini sih beneran deh, wanginya tuh kayak unik gitu. Kayak ada vanilanya, ada asamnya, ada kopinya, ada coklatnya gitu. Tapi nggak kerasa kayak kluwek gitu, nggak. Dan herannya nggak ada pahitnya. Aku mikir tadi ada pahitnya ya. Tapi ternyata setelah diicip tuh nggak ada pahitnya sama sekali. Asamnya juga bukan yang gengges gitu. Atau mungkin kalau kita menggunakannya banyak banget, malah dia lebih pungent, lebih strong. Oke, kita mixer dulu ini. Wow. Nih kita masukkan butter sedikit-sedikit. Butternya room temperature, jadi udah empuk gitu, kayak udah gimana ya, soft dipegang tapi bukan leleh juga ya. Nah, biasanya ini Paris Brest ini aku ceritain dulu ya. Jadi Paris Brest ini tuh dia biasanya isinya itu kalau kita kan pakai kluwek tadi, kalau dia pakai pralin atau hazelnut paste gitu. Jadi ini pakai pralin. Warnanya sih ini nggak jauh dari pralin, ini mirip banget pralin warnanya. Tapi pakai kluwek gitu. Keren nggak sih? Beneran deh, aku jadi suka sama kluwek sekarang. Kita kocok lagi. Oke. Udah, kita tes
Tes dulu lah guys. Gila. Enak. Enak. Milky, creamy, rich. Wow. Enak. Terus rasa kluwaknya di sini jadi kayak bener tadi mau dibilang itu ada smoky. Jadi ada rasa smoky, asem tapi nggak gengges. Kayak kopi, kayak coklat, kayak ada asemnya. Ini enak banget sih kalau menurut aku, rasanya bikin nagih ya. Oke, langsung kita taruh di piping bag yang tadi segitiga siku-siku. Nih. Nah, kalau ini kita butuh spuit yang bintang nih, biar cantik di situ. Gitu, tuh jadi cakep kayak Oreo ya guys kalau gini. Ini bukan Oreo, ini keluak. Oke. Nah, spuitnya yang begini aku pakainya. Iya, yang bintang. Apa aja boleh, yang bintangnya ada macam-macam bentuk bintang boleh. Ya, bebas. Untuk spuit isian itu bebas sekali, tidak terbatas. Siap, kita belah jadi dua dulu. Usahakan semuanya udah dingin ya, karena kan ini krimnya dingin, creamy, ada butternya, ada susunya, dan flash. Kalau flash sih sebenarnya dia ditaruh di panas bisa, tapi karena dia ada butternya, usahakan ini juga udah dingin. Ini dingin banget, udah tidak ada panas sama sekali ya, udah suhu ruangan gitu, bukan dingin di kulkas gitu, bukan ya. Sudah suhu ruangan. Itu dia tadi kenapa penting sekali dikopongin dalamnya, karena pada suhu ruangan dia akan tetap bentuknya shape kayak gini, nggak turun, nggak deflate. Kalau dalamnya kurang kering, dia nanti turun, kempes. Pernah lihat kan mungkin ibu-ibu di rumah sering bikin kue sus, udah di oven ngembang, keluar dia gitu, kempes gitu ya kan, loyo gitu kan, kempes. Itu karena dalamnya tidak kering, nggak kurang kering. Kalau ini dia begini terus, gitu. Oke, kita potong jadi dua. Nih, kita kasih telanan yang bulat lucu. Ini, terus kita belah. Belahnya aku nggak mau terlalu bawah dan nggak mau terlalu atas juga. Jadi pas di yang tadi bagian kita kasih atas tuh. Kan kita kasih bawah tadi sama kasih ada atas satu. Nah, itu pas di bagian itunya. Kalau di sini dia kelihatan nih. Nah, di sini kan ada kayak lipetannya gitu. Ini kan yang tadi kita itu di sini potongnya. Gitu ya, jadi pasin aja di situ. Oke, tuh. Tinggal langsung kita isi. Biasanya terserah ya kalian mau pipe-nya gimana, cuma kalau tradisionalnya dia di pipe seperti ini. Bentar, kita putar lagi. Oke. Pipe seperti itu, kita tutup. Jadi seperti ini. Terus kita tabur dengan gula. Ini atasnya bebas ya mau ditabur gula atau enggak, tapi sih cantik kalau ditabur gula ya. Oke, kita taruh di piring saji, udah aku siapin. Itunya di sini. Ini dia. Ini itu beda banget ya kluwaknya. Ini beda banget Paris Brest-nya karena kita menggunakan kluwak dan ternyata kluwak itu rasanya jadi kalau dicampur ternyata dia sama manis itu pun jadi gitu. Jadi nggak harus buat rawon kluwak itu guys. Ini sekarang ini mau aku icipin nih. Yang ini nih. Yang ini kan cantik. Tuh. Nah, yang ini buat diicip nih. Mau aku icipin. Kita potong.
Waduh. Isiannya penuh banget sih. Wow. Gimana ya makannya bingung. Tuh. Nih. Lihat. Gila, uzing banget. Wow. Langsung kita icip. Enak. Ini udah gue potongin nih. Ini nggak ada yang mau coba kesini nih? Sini dong. Coba. Masuk. Masuk, kembaran Jaji. Ih, disuruh icip nggak mau. Nah, ini udah yang ini bekas gue, jangan nih udah dipotong-potong. Lu mau yang kecil aja? Ini yang pakai kluwak nih, Mbak. Oh, ini pakai kluwak. Kluwak apa tuh? Bukan. Nih orang Indonesia laknat nggak tahu keluar. Ya Allah, yang dirawan itu loh hitam-hitam, Bu. Oh, itu, Bu. Coba ya. Enak nggak? Kalau di rawon kan hitam ya? Ya kan? Ini jadi begini, jadi bisa jadi kue. Enak nggak? Enak. Mantap. Itu yang tadi Mbak Ayu bilang ada asemnya dikit. Iya. Iya sih. Dikit banget. Dikit banget. Enggak. Tipis. Approve, yeay! Jadi yang di rumah jangan lupa coba. Nanti langsung kirim komen mungkin ya, buat nanti di approve atau enggak nih si kluwak. Dan ini nggak harus Paris Brest ya. Misal kalian mau dibikin iklir panjang ya, mau dibikin sus itu juga bisa gitu. Jadi bisa dimacem-macemin, nggak harus bentuk bulat Paris Brest seperti ini. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Makasih, Mbak. Ya, Mbak Aci. Oke, ini tinggal aku beres-beresin, udah kelar. Cooking, masak di Kalis Manis. Sampai bertemu di Kalis Manis berikutnya. Bye.